Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Bangka Pos dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Edi Usmanto di Dialog Ruang Tengah. Hari ini pertanyaan Anda semua yang selama ini ada pada saya, kepada Bangka Pos terjawab. Kapan dong diundang Dokter Agus, Mas Agus Hakimnya, kapan? Ini, hari ini saya hadirkan beliau hari ini. Terima kasih Pak Hakim. Baik, sudah bersedia hadir di Dialog Ruang Tengah. Bangka Pos, sehat selalu. Tos dulu kita. Tos kemenangan bukan? Kemenangan menanti. Iya. Pak Hakim, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah hadir di sini, meluangkan waktu, dan banyak pertanyaan yang pengen saya sampaikan, pengen saya tanyakan langsung ke Pak Agus. Dan semoga Pak Hakim bisa nyaman menjawabnya dengan baik. Yang pertama, saya pengen menjawab. Background Pak Hakim, latar belakang seorang Dr. Mas Agus Hakim kembali ambil bagian di Bursa Pilkada Ulang Kota Pangkal Pinang 2025. Baik, terima kasih para pemirsa Dialog Ruang Tengah. Pada kesempatan ini saya Dr. Mas Agus Hakim yang lebih dikenal dengan Dr. Hakim akan mencoba menyampaikan pertanyaan-pertanyaan di masyarakat. Kenapa saya kembali ikut? Ini tidak dipungkiri diawali dari permintaan Molen pada waktu 2020 untuk membantu Kota Pangkal Pinang di bidang kesehatan kepada saya. Saya hadir ke sini, terus saya kerja di sini. Saya di sini sudah melihat sepertinya ini kota yang baik, ya, cukup ramah dan juga lebih mudah untuk diatur, ya. Jadi di situ selanjutnya itulah jadi pada saat Pak Molen menawari saya untuk menjadi wakil beliau, saya dengan berpikiran inilah mungkin ladang saya untuk lebih beramal lagi, karena pada saat itu saya siap mengorbankan jabatan saya, karir saya mungkin 8 tahun lagi masih pensiunnya ya. Saya masih punya cita-cita menjadi sekda, cita-cita menjadi kepala dinas kesehatan provinsi, namun saya lupakan itu karena saya berpikir akan dapat membangun Kota Pangkal Pinang. Nah, dengan latar belakang itu pada kesempatan ini saya pikir-pikirkan saya akan tetap membersamai Pak Molen nanti ke depan, insya Allah kalau memang Pak Molennya akan mengajak saya kembali bersama, dan juga mungkin kondisi politik, ya, saya ini buta politik. Saya nggak bisa membaca situasi politik, namun kalau ditakdirkan saya berpasangan, saya siap. Dan juga jika Allah berkehendak lain, misalnya saya diminta berkiprah di bidang lain, ya mungkin saya juga terima, ya. Tapi yang pasti saya siap untuk berpasangan dengan putra-putra terbaik Kota Pangkal Pinang. Saya di sini saya mendaftar sebagai wakil wali kota loh, bukan wali kota. Jadi saya siap karena wakil wali kota di sini. Jadi baik, Pak Hakim, saya cuma mempertegas. Jadi latar belakang Pak Hakim kembali mengambil formulir di beberapa partai politik untuk ikut bursa kembali adalah karena saya udah merasa nyaman tinggal di Kota Pangkal Pinang. Nyaman di Kota Pangkal Pinang dan pengen mengabdi di Kota Pangkal Pinang. Karena saya punya berpikiran untuk mengembangkan Kota Pangkal ini masih banyak yang bisa dikembangkan. Kan saya bidang kesehatan sudah kita selesaikan di tahun saya, di periode saya sudah selesaikan, seluruh puskesmas sudah saya rehab, sudah saya baguskan. Nah, saya berpikiran ini mungkin bisa di bidang lain seperti sekolah-sekolahan, pendidikan, melalui jalur-jalur yang saya punya, ya. Teman-teman saya yang di Jakarta yang saya punya, mungkin kita bisa bangun lagi di bidang pariwisata. Tapi banyak kan kemudian di pilkada yang sebelumnya Pak Hakim kan sudah mencalonkan diri dan tidak berhasil untuk meraih kemenangan. Kemudian apa yang Pak Hakim rasakan saat itu? Ya. Kesal, marah, kecewa kah? Nah, saya pada saat kita tahu bahwa kita pada saat kalah, saya merasa mungkin masyarakat. Itu di hari pertama itu kah yang taunya, atau
kapan tuh? Hari pertama kita Hari udah pertama udah tahu, kelihatan udah ya? tahu. Penghitungan sore itu udah Sore ketahuan itu ya? udah tahu. Udah sore udah tahu. Saya merasa mungkin masyarakat belum banyak kenal dengan saya. Mungkin banyak masyarakat belum kenal dengan saya, dan juga mungkin ada jalan lain yang harus saya tempuh untuk dengan itulah setelah kejadian kekalahan itu kan saya melakukan ketemu dengan kawan-kawan. Nah, di situ baru kita sama saling kenal. Kawan-kawan sudah kenal dengan saya. Kan jalannya Pak Hakim menuju sebenarnya berpasangan dengan Pak Maulana Akhlil itu kan cukup terjal. Banyak sekali isu-isu yang digembuskan untuk Pak Hakim. Bagaimana Pak Hakim menyikapi itu sebenarnya dari awal? Ya, saya berpendapat itu sebagian dari masyarakat. Mungkin ada sebagian masyarakat yang lain juga menerima. Jadi pada saat itu saya berpikiran positif semua, tidak ada berpikiran negatif. Tidak berpikiran negatif. Walaupun kekalahan ini juga kadang-kadang dikambing hitamkan, wah ini gara-gara Pak Hakim nih, ada yang begitu juga kan, Pak Hakim pasti ngomong gitu. Itu bagaimana Pak Hakim melihatnya juga? Ya, saya anggap mungkin itu dari sebagian orang. Masih banyak orang-orang yang mendukung kita kan itu. Itu dari hasil itu kan 35.000 orang yang mendukung kami. Kan masih banyak. Kalau masih lumayan banyak. Saya menganggap banyak itu 35.000 orang kalau dibariskan udah berapa bus kota itu. Berarti sangat memungkinkan sekali kah di periode ini, di pilkada ulang ini Pak Hakim dengan Pak Maulana kembali? Iya, bisa memungkinkan. Bisa memungkinkan. Komunikasi masih berjalan baik berarti. Dengan Pak Maulana masih sering telepon-teleponan. Masih sering telepon-teleponan. Apakah kemudian langkah yang diambil Pak Hakim saat ini juga terkomunikasi juga dengan Pak Maulana? Ya, sering komunikasi dengan Maulana. Langkah politik mengambil formulir di partai politik ini, partai politik ini itu juga dikomunikasikan. Komunikasikan. Saya menganggap Pak Maulana itu adalah orang yang mengajak saya ke sini. Dan saya juga sangat berterima kasih telah mengenalkan Kota Pangkal Pinang. Selama ini kan saya tahunya cuma di wilayah Sumatera Selatan. Apa yang disampaikan Pak Maulana untuk pilkada ini? Ada tidak pesan beliau untuk pilkada ulang ini? Atau jangan-jangan ini sudah ada kesepakatan bahwa nanti di pilkada ulang ini tetap akan berpasangan Maulana Hakim? Itu kalau yang seperti itu kami cuma ngobrol-ngobrol biasa. Tidak ada ngobrol masalah ini. Tapi pada saat saya mengambil izin Pak Wali, saya masih manggil Pak Wali kadang-kadang Pak Maulana, saya ngambil ya silahkan, dia bilang kita nanti juga kan banyak, saya nggak ngerti dengan politik ya, saya buta dengan politik. Kalau kata orang-orang itu kan kadang-kadang partai itu menentukan juga. Kalau misalnya partainya tidak mau memasangkan kami berdua, ya walau alam kan gitu kan, bisa saja terjadi. Misalnya ada salah partai yang ini, kami mau mencalonkan Maulana tapi jangan berpasangan dengan Dr. Hakim. Nah, kan itu tergantung partai jadi. Tapi Pak Hakim tidak kapok Untuk sementara ini enggak. dengan beliau? Enggak, saya tidak. Saya tidak merasa kapok. Atau ada tokoh lain yang sejauh ini sudah mulai ya mendekati, berkomunikasi dengan Pak Hakim? Kalau bicara komunikasi, kita semuanya terbuka komunikasi semua. Sudah ada tokoh? Sudah, ya. Tokoh lain selain beliau? Banyak. Kita dengan Ja'far Siddiq, sering komunikasi dengan Pak Sopian, Ustadz Dede, kita ada juga sih tentu. Berkomunikasi? Ya. Tapi kalau spesifik partai politik, sudah berkomunikasi intens kepada Pak Hakim? Sudah ada belum Pak Hakim? Kalau partai politik ini yang sering kita diskusi itu dengan P3. Dengan P3. Pak Gandhi ya. Pak itu Gandhi. Intens sekali. Karena ya? itu kami ada organisasi yang sama-sama satu. Kahmi. Nah, saya kenal lewat Kahmi itu sehingga sering komunikasi dengan beliau, dengan Pak Gandhi. Itu yang sering intens. Sejauh ini ya? Sejauh ini. Kalau boleh tahu, selain sudah berapa partai politik yang diambil formulirnya? Nasdem, Gerindra, PDI, Demokrat, Golkar. Demokrat. Berarti udah 5 ya? 5 partai politik ya. Kansnya, Pak Hakim melihat dari partai ini bagaimana Pak Hakim? Kepada Pak Hakim? Semuanya memiliki kans semua sebenarnya menurut saya. Karena rata-rata mereka kan, apalagi saya mengambil yang nomor 2.
Mungkin kalau saya ngambil nomor 1 mungkin kayak agak ini Agak kan. beda ya. Agak beda. Kalau kita ngambil nomor 2 kan punyakan semua. Apalagi itu waktu proses kita di pilkada kemarin itu berjalan baik semua, terutama Demokrat kan. Demokrat itu jalan baik semua. Gerindra jalan baik semua. Ya, PDI Kali ini benar-benar serius Pak Hakim? serius. Kita kalau udah jalan ya serius ya. Udah siap tempur lagi kalau yang ini ya? Insya Allah siap tempur. Ada yang berbeda tidak? Dengan yang awal, yang kemarin dengan yang sekarang nanti? Ya mungkin bedanya kita sekarang siap-siap ada lawan. Kalau kemarin kan kita lawan kita kota kosong. Nah, kalau yang ini mungkin kita siap-siap lawannya ada pasangan. Nah pasangan itu ya itu yang ini sebenarnya yang saya selalu takut saya hindarin tuh saling membuka air. Saling membuka aib. Nah itu yang saya tekankan, insya Allah kalau memang saya dicalonkan nanti jadi untuk calon, saya tekankan tim saya, kita tidak boleh membuka aib seseorang. Oke. Ya itu Allah itu kan dalam firman-Nya kan, jika Anda menutup aib seseorang lain maka Allah akan menutup aibmu. Nah, kita ini banyak aib juga. Iya. Itu. Nah, itu yang kita hindarkan. Dulu saya berpikiran dengan kotak kosong akan jalan baik karena kita tidak membuka aib orang. Siapa sih yang mau kita buka? Kotak kosong siapa yang kita mau buka? Tapi kalau ada musuh, ya kita menjaga jangan membuka aib, tapi tim kita yang di bawah dicari ya ke apa kejelekan orang lawan kita, akhirnya dibukanya. Tapi kalau berkaca dari peristiwa besar itu, akhirnya kan kalau merujuk pada catatan sejarah ini jadi sejarah untuk kita. Cuma 1 peserta tapi dikalahkan oleh kolom kosong. Nah, apa catatan-catatannya untuk peristiwa itu untuk bagi Pak Hakim? Atau koreksi-koreksi yang mungkin nanti jika memang tiket itu Pak Hakim dapatkan, tidak akan Pak Hakim, wah ini di sini nih kurangnya nih harus. Ya, yang pasti kita jangan merasa bahwa kita akan menang. Itu. Kita jangan takabur, jangan terlalu percaya diri. Semuanya ada ada kemungkinan walaupun 1%. Kan 99% dari sejarah sebelum pilkada serentak lawan kotak kosong itu yang kalah cuma 1. Nah, kan 99,9%. Nah, ternyata dengan 0,1% itu kita kalah. Kalau pertanyaannya kemudian saya pertegas, siapa yang akan atau siapa yang menurut Pak Hakim layak menjadi kambing hitam atau yang disalahkan dari kekalahan itu? Kalau saya, kami sendiri yang layak disalahkan. Kita sendiri yang kita kontroversi sendiri. Kalau saya tidak ada orang lain kecuali kita sendiri. Kenapa? Berarti kita yang tidak bisa memanajemen tim. Kalau memang tim, kata orang tim, kami yang merasa salah kan? Kenapa kami tidak bisa memanajemen tim? Terus juga yang kedua, kenapa kami tidak bisa berbuat yang lebih baik lagi dengan orang-orang kan gitu. Isu kedaerahan mempengaruhi nggak? Menurut saya itu isu kedaerahan enggak terlalu kental isu kedaerahan. Ya, walaupun kemarin juga sempat jadi pembahasan ya. Tapi Pak Hakim menyikapinya tetap positif saja. Saya percaya memang isu daerah itu sering dimainkan orang. Ataupun biasanya itu pada saat calon. Kalau udah calon udah biasa. Kita banyak bukti-bukti bahwa isu-isu itu tidak mempan lagi di zaman era sekarang. Ya, seperti di DKI, Ahok jadi wakil gubernur. Betul. Kan ya. Itu jadi rasanya tidak mempan lah itu untuk sementara ini, insya Allah ya. Tapi kita tergantung juga dengan pasangan. Ya, itulah makanya saya nanti mudah-mudahan dapat mendampingi putri terbaik Kota Pangkal Pinang. Oke. Baik Pak Hakim, artinya meski sebelumnya Pak Hakim sudah bersama Pak Molan, Aklil atau Pak Molen di pilkada ulang nanti di Agustus 2025, Pak Hakim tidak menutup diri dengan siapapun, putra putri ataupun kandidat-kandidat lainnya. Ya, siap. Terbuka dengan siapapun. Terbuka dengan siapapun. Oke. Nah,
karena dinamika politiknya masih berjalan, prosesnya juga masih berjalan. Sekarang kan masing-masing semua mencoba dalam tanda kutip merayu partai politik agar mendapatkan tiket itu. Iya. Nah, ini sejauh ini apa yang dilakukan Pak Hakim untuk mendapatkan itu? Ya. Mendekati PDKT lah ibaratnya dengan partai politik. Ya kita melakukan pendekatan. Yang pertama kita lakukan pendekatan secara seperti yang dulu kita lakukan. Oke. Ya. Masih menggunakan cara yang lama? Cara lama juga baik kan, Masih kita baik, ya? masih kita ajak makan, Oke. ajak ngobrol kan gitu. Ya seperti itulah mungkin yang di pendekatan. Tinggal nanti kita tahu bahwa mereka juga apa namanya, partai itu kan ada proses. Nah, kita lalui prosesnya. Kan itu kan, kita lalu, kalau nggak mungkin kita bisa direkomendasikan oleh partai tapi kita tidak melalui proses. Ya. Harusnya kalau menurut kalkulasi politik mestinya ini menjadi jalan yang mulus buat Pak Hakim. Kenapa? Karena Pak Hakim sudah lebih dahulu pernah melewati itu. Itu memudahkan Pak Hakim tidak sebenarnya untuk Ya, komunikasi memudahkan politik? itu tadi. Seperti maaf ya, seperti Demokrat. Sudah kita udah tahu, oh siapa orang yang mau ditemui. Oh, ya itu tadi saya udah Bukan, menang satu langkah seperti ya. ternyata orang ini yang kita perlu temuin, orang lain Ya. tidak usah lihat. Kita tahu. Oh, iya, iya, Itu iya. Demokrat kan gitu. Dan kan. itu sudah dilakukan. Ya, insya Allah. Ada kita seperti yang lain-lain lah. Oke. Pak Hakim, biar lebih seru kontestasi kita di Pilkada ulang ini. Berapa persentase sampai hari ini agar menurut Pak Hakim bahwa tiket itu akan ke Pak Hakim? Kalau cuma tiket untuk, kan kita kan butuh cuma 3 kursi. Ya. Kalau 3 kursi, saya rasa bisa, persentase bisa 90%? bisa. Kalau Sudah 3 bisa? kursi itu, kalau 3 kursi. Kan soalnya wakil ya. Iya. Dan 3 kursi juga. Iya, kita kan tinggal lihat wali kotanya. Saya senang. Pak Hakim udah sangat, auranya sudah sangat yakin sekali. Confidence. Iya. Confidence bahwa satu tiketnya itu akan ada dengan Pak Hakim. Kalau melihat dinamika politik sekarang, kan banyak calon bermunculan. Ya, si A, si B, si C itu yang bermunculan. Yang kemarin sama sekali tidak ada, sekarang muncul. Bahkan yang kemarin sempat bersuara di luar itu pun muncul. Bagaimana Pak Hakim melihat itu? Ya itu hak-hak mereka lah. Jadi mereka ingin apa namanya, menunjukkan bahwa mereka tuh siap juga bertarung. Hak mereka. Membuat Pak Hakim gentar untuk maju? Enggak ada yang gentar. Siap maju terus? Siap maju. Yang saya gentar kalau molennya pisah dengan saya. Oh, justru itu mempengaruhi ya? Justru itu mempengaruhi ya? Ya sama-sama kena, sama-sama tahu. Iya, benar juga. Tapi memungkinkan tidak? Hah? Mudah-mudahan enggak. Jadi berat kalau ngelawan beliau ya? Hah? Lebih berat ngelawan beliau dibanding ngelawan yang lain ya? Enggak juga. Baik. Oke Pak Hakim, itu seru ya ini obrolan kita. Tapi kalau seorang Pak Hakim, kita tahu Kota Pangkal Pinang penduduknya 200.000 lebih, ya kan? Mata pilihnya 164, kemudian kotanya juga sangat kota banget lah ya, kota banget ini. Nah, apa catatan Pak Hakim selama Pak Hakim berada di Kota Pangkal Pinang hingga saat ini yang menurut Pak Hakim ini bisa dibenahi dan ini bisa menjadi potensi yang besar jika nanti saya berada di posisi atau memegang tongkat komando kepala daerah? Ya, saya lihat Kota Pangkal Pinang ini yang pertama mungkinnya dalam data statistik ya. Data statistik itu masih ada kemiskinan walaupun 4%. Ini kemiskinan juga masih, terus juga sanitasi sampah maupun sanitasi domestik ya, itu juga masih menjadi permasalahan. Terus juga semrawut kan biasa kan, ya, penataan jalan, penataan kotanya juga masih kurang. Terus juga pariwisata. Nah, ini kita pariwisata walaupun kita tidak menjadi apa namanya, memang bukan tujuan utama, namun kita bisa apa namanya, menyediakan fasilitasnya. Itu yang saya lihat, itu yang masih perlu dikembangkan. Kalau dengan di sektor industri, perdagangan, jasa, apakah Kota Pangkal Pinang bisa kemudian bisa lebih luas lagi? Itu juga termasuk salah satu industri kan. Kita lihat Kota Pangkal Pinang ini jumlah penduduknya di hari libur itu lebih banyak
dengan jumlah penduduk yang tercatat di numpuk Dukcapil. semua ke sini. Iya. Karena itu, jadi itu salah satu sama kayak Jakarta. Jakarta itu kan kalau siang hari jumlah penduduk 2 kali lipat dari malam hari. Karena orangnya tinggalnya di pinggir-pinggiran. Seperti kita, kalau Sabtu Minggu itu orang dari Bangka Selatan, Bangka Barat datang ke sini. Ya, Nah, numpuk dia. kenapa kita tidak itu kita manfaatkan UMKM kita kan itu kan bisa kan? Itu lebih yang bisa ditingkatkan. Menurut saya yang di situ. Terus pariwisata. Kita kan tempat ibu kota provinsi. Orang kalau mau ke Sungai Liat pasti lewat Kota Pangkal Pinang. Betul. Dari bandara turun pesawat. Kenapa tidak kita manfaatkan? Kita berikan fasilitas yang baik. Mereka biar tertarik untuk stop dulu di Kota Pangkal Pinang sebelum ke Sungai Liat, sebelum ke Bangka Selatan, sebelum ke Mentok. yang ada tujuan-tujuan wisata. Sedangkan kita sendiri punya tujuan wisata juga, tujuan wisata edukasi kan, yang peninggalan-peninggalan. Nah, itu. Jadi saya rasa masih banyak yang bisa digali dari Kota Pangkal Pinang ini. Masih banyak potensi. Potensi ya, perdagangan itu tadi. Kita nanti kalau memang saya tertarik dengan ide, ada yang kemarin saya baca dia punya ide, dia melakukan kerjasama dengan penerbangan, bahwa bahan pokok itu dia minta dibawa lewat pesawat, seperti cabai. Kan kalau kita lewat bus lewat truk bisa sehari kan. Betul. Nah, kalau misalnya kita lewat pesawat dari Palembang ke 30 menit. 30 menit. Ini harganya lebih mahal dong. Nah, itu tadi minta kompensasi. Kita daripada kita subsidi ke tempat lain, subsidi itu. Barang cabai tadi dari Palembang ke Pangkal Pinang cuma 30 menit. Kira-kira bagus, lebih bagus. Ya, waktunya lebih singkat, lebih tapi segar, harganya lebih mahal. lebih segar. Nah, itu yang fungsi pemerintah kan di situ. Kita tidak melihat itu tadi kita buat kebijakan. Bisa misalnya apa disubsidi apa gimana kan itu. Itu lebih saya kan itu bagus. Jadi berarti elit sekali lah di Kota Pangkal Pinang. Bahan sembakonya dikirim dari ini. Bukan dikirim, kita kerjasama. Itu. Jadi barang-barang itu bisa lebih segar. Lebih segar, dari sisi lebih kualitasnya lebih baik gitu ya. Iya. Kan gitu kan. Itu beda ya kalau naluri dokter yang begitu ya. Mengutamakan kesegaran, kesehatan gitu ya. Iya, itu. Tapi kan kita mau visi kita kan menjadikan Kota Pangkal Pinang sehat kan. Oke, itu. Menjadikan Kota Pangkal Pinang jauh lebih sehat. Berarti sekarang sakit, Pak? Enggak, jauh lebih sehat. Jauh lebih sehat. Baik. Tapi dari semua potensi-potensi itu, kalau saya mintakan ke Pak Hakim untuk merating urutan 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5 dulu apa nih? Sektor apa? Jangan yang paling atas. Yang potensial, yang sangat potensial. 5 besar. Sebenarnya dari atas aja lah. Dari atas boleh, dari atas boleh. Dari Nomor atas 1 itu apa yang paling potensial? Paling potensial itu adalah sanitasi, kebersihan. Kebersihan itu kan paling utama. Kebersihan sebenarnya kebersihan dan keamanan. Orang kan kita belajar dari daerah-daerah tujuan wisata. Kita ini sebenarnya ibu kota ini kan tidak ada tambang, tidak ada industri, zero tambang, industri juga tidak ada. Nggak ada pabrik-pabrik besar kita. Nah, jadi kita penghasilannya dari jasa kan, jasa dan perdagangan. Nah, jasa ini yang bisa dijual. Kalau dia daerah itu bersih dan aman, itu mudah-mudahan itu akan bisa lebih meningkat. Nah, aman, tidak ada ini kerjasama dengan kepolisian dan aparat keamanannya, tidak ada pencurian, tidak ada pencopetan, berarti orang aman. Seperti di daerah Bali ya. Terus juga bersih. Kalau bersih kan orang lihat enak ngelihatnya. Nah, di situ itu yang pertama tuh kebersihan. Terus yang kedua mungkin lapangan kerja. Lapangan kerja. Kita membuka lapangan kerja itu tadi sebenarnya melalui UMKM. Itu tadi kita buat pola apakah setiap pada saat yang kunjungan orang banyak tadi itu ada kita buat ke event-event. Sehingga kan untuk event rutin ya. Itu. Tapi juga kita jangan sampai rutin di satu tempat. Bila perlu dibagi di seluruh kecamatan. Oh, tidak lagi
Sentralisasi di di mana, tapi alun-alun. benar desentralisasi tersebar Tersebar. di beberapa wilayah. Saya udah keliling kan, saya lihat seperti di Pasar Mambu. Mm-mm. Itu kan mungkin memang dulu pernah di situ kan kami. Betul. Sepi sekarang. Nah, kita buka lagi. Kita buat seperti festival-festival yang diadakan di Betul. alun-alun. Di sini Pasar Mambu. Itu. Jadi orang terkonsentrasi dan juga akan tersebar distribusi pekerjaannya kan. Oke. Jadi orang sekitar bisa memanfaatkan itu. Walaupun dia bekerja setengah waktu, misalnya 1 minggu aja, tapi minimal dia udah dapat pekerjaan. Itu UMKM, ekonomi UMKM, kreatif. ekonomi kreatif. Terus bagaimana dengan, kan Kota Pangkal Pinang ini juga kan jasa tadi, Iya, jasa. industri jasa, pelayanan. Banyak juga yang menyebut, kenapa sih Kota Pangkal Pinang kayaknya minim sekali dengan hiburan-hiburan malam, katanya itu potensi malam. Kalau Pak Hakim melihatnya, Ya, ya kan itu juga potensi PAD. kalau potensi malam, tapi kita jangan melewati batas norma dan norma agama. Ya kalau misalnya masih kafe-kafe malam, ya Kan sekarang udah semakin hidup nih sebenarnya kafe-kafe. ya kalau sebatas kafe itu biasa, teman-teman ngobrol. Itu Malioboro itu 24 jam. Betul. Apakah terjadi di luar norma? Enggak, Malioboro? Bisakah Pangkal Pinang membuat seperti itu? Iya, bisa semuanya. Tergantung masyarakat juga. Saya lihat sepertinya bisa, mereka mau. Kita libatkan. Itulah nanti dalam pemerintahan itu kita namanya kolaboratif. Kita kolaboratif dan juga partisipasi masyarakat akan kita ajak. Itu tadi kalau misalnya di daerah kita kita tumbuhkan kesadaran mereka untuk menjaga. Seperti kita kejadian dulu, tapi sekarang nggak tahu ya. Dulu kalau kita ketinggalan handphone dalam mobil di Bali, itu aman aja, tunggu aja nanti pasti balik sendiri. Nah, seperti itu. Kalau memang itu terjadi di Kota Pangkal Pinang, nah itu mungkin orang mau hadir. Sekarang Kota Pangkal Pinang juga sudah sangat aman sekali sih. Ya, itu tadi. Di Kota Pangkal Pinang ini sendiri. Pak Hakim kemudian, kalau Pak Hakim merasa bahwa memang kebersihan adalah prioritas, kemudian industri jasa itu juga masih bisa dikembangkan, UMKM, ekonomi kreatif yang dikembangkan. Nah, dalam bayangan seorang Pak Hakim, Kota Pangkal Pinang ini sekarang sudah merepresentasi ibu kota provinsi Bangka Belitung belum? Sekarang, look-nya. Nah, kalau saya lihat sekarang, ini kondisi sekarang ya. Iya, kita lihat sekarang ya. Memang sekarang belum. Karena kita memang ke belakang. Kerjasama antar provinsi dan kota itu masih kurang. Ada tapi masih kurang. belum terjalin dengan baik ya. Jadi program-program itu kadang-kadang seperti pembangunan trotoar kan, itu kadang-kadang masih ada gesekan-gesekan. Oke. Nah, ini kan ke depan kita harus sama-sama saling bersinergi antara provinsi, kota. Nah, itu kita saling ini. Ya. Saling bersinergi, berkomunikasi, berkolaborasi sehingga semuanya bisa terjalan dengan baiknya ya. Jika itu tercapai, biasanya nanti kan akan tampak bahwa Kota Pangkal ini ada ibu kota. Ibu kota Kepulauan Bangka Belitung. Iya, Bangka Belitung. Nah, itu. Tata kotanya sudah baik belum? Untuk sementara ini sudah baik. Tinggal kalau memang mau ngomong tata kota, sebenarnya yang kurang baiknya belum peluasan. Harus diluaskan. Kurang luas kita. Iyalah, masa ibu kota provinsi kok itu luasnya 100 km persegi kan? Iya juga sih. Ibu kota Harus provinsi nambah ya? harus nambah minimal rumah, kantor gubernur itu harusnya di ibu kota provinsi. Kantor gubernur masuk Kabupaten Bangka kan? Iya. Masa kantor gubernur Kabupaten Bangka kan? Mesti kan Kota Pangkal Pinang. Iya. Kan itu masuk Kota Pangkal Pinang, kantor gubernur. Enggak tuh. Masa itu sudah masuk? Karena si air hitam. Kantor kejaksaan hitam tuh. Kantor gubernur. Kantor gubernur. Iya. Yang Poldanya yang itu. Iya, yang di sana kan masih air hitam. Masih Yang semua. maksudnya Tapi wilayah yang kewilayahan daerah ya. yang Maksudnya- provinsi itu. Iya. DPR, gedung DPR kan. Bukannya itu masih masuk Kota Pangkal Pinang? Nah, ya pokoknya yang wilayah situ. Iya. Saya taunya kejaksaan yang ikut air hitam. Kalau Poldanya udah ada masuk lagi.
Oh, udah masuk Bangka Tengah. Bangka Tengah. Maksudnya begitu. Oh, masuk Bangka Tengah. Jadi Bangka maksudnya Tengah. diperluaskan biar lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Baik, Kayak Pangkalan Baru itu kan, Pangkalan Baru tuh sebaiknya masuk ke Kota Pangkal Pinang. Tapi kan kalau kita melihat, kalau yang di Kota Pangkal Pinang ini, problem yang paling bisa dilihat oleh kasat mata itu kan sebenarnya yang paling bisa dilihat itu adalah penataan kota, karena lahan parkir yang masih semrawut, kemudian pasar yang masih tidak Sampah. tertata, dan sampah. Sampah. Nah, ini yang menjadi fokus sebenarnya. Dan yang paling besar juga, oke lah kalau di situasinya cuaca lagi tidak bagus, banjir. Banjir. Itu kan yang paling kan. Nah, bagaimana Pak Hakim melihat item-item yang memang klasik sebenarnya, Iya. permasalahan-permasalahan Kalau klasik ini? pasar kan udah kita jelaskan dulu waktu di Ya. kampanye kita kemarin. Kita akan coba menjadikan pasar yang modern. Nah, pasar-pasar yang semrawut itu kita akan coba tata. Kita buat menjadi pasar modern. Ya, bila perlu kita relokasi. Tapi kita juga harus pahami. Kita udah banyak contoh. Kita membangun pasar-pasar ternyata kosong. Betul. Nah, ini kita harus cari pola. Bagaimana agar pasar itu tidak kosong. Berarti formulanya yang harus diganti. Formulanya. Berarti kita tidak bisa mencontoh daerah tempat yang bukan spesifik kita. Kita kan beda. Kita sering mencontoh, oh kita lihat di Jawa. Pasarnya kayak gini, bentuknya kayak gini. Kita turun. Tidak bisa ternyata di tempat kita. Betul. Kita tiru, tidak bisa. Ternyata beda. Nah, itu yang kita harus cari. Itu yang paling utama. Kita revitalisasi pasar dulu lah untuk yang Ya, itu semrawut. benar ya, formula pendekatannya juga harus berbeda, tidak sama, karena benar kata Pak Hakim, nanti bangun kosong, Iya, jadi kosong, mangkrak, temuan lagi. Temuan lagi. Kalau soal temuan nggak, mungkin mangkraknya kesian itu. Iya kan sayang, buang-buang lagi, mendingan dengan pendekatan yang berbeda untuk itu lagi. Baik, Pak Hakim, luar biasa Pak Hakim nih. Luar biasa. Kalau biasa. kemudian nanti tiket itu benar-benar sudah didapatkan, perjuangannya bisa berjalan dengan lancar, pertarungannya juga semakin seru. Saya mau tanya Pak Hakim, dari semua kandidat yang banyak, Pak Hakim berekspektasi atau kira-kira menurut Pak Hakim, baiknya Pak Hakim melawan berapa pasangan calon? Ya kalau keinginan masyarakat kemarin katanya mau sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyak? 2, 3, 4? Ya sebanyak-banyak. Kalau sebanyak-banyak berarti lebih dari 2. Lebih banyak, lebih bagus? Bukan lebih banyak, lebih bagus. Kita Lebih menguntungkan Pak Hakim? kalau menguntungkan belum tentu. Kita sama-sama diuntungkan semua pasti. gitu. Iya. Soalnya kurang lebih kalau berkaca dari yang awal, dari Pilkada yang awal, dengan angka 35.000, hampir 40.000, aman. Berarti Pak Hakim tinggal butuh? Iya. Kalau saya pasangan dengan Molen. Hah? Kalau pasangan dengan Molen. Bukan sudah pasti? Baik. Pak Hakim, terima kasih sudah ngobrol hari ini. Siap. Kita santai-santai saja. Nanti next kita bisa lanjutkan obrolan-obrolannya lagi. Yang paling penting adalah Pak Hakim bisa menjalankan semuanya, karena memang masih proses ya. Masih waktunya masih cukup panjang. Ya. Sedikit lagi, tinggal beberapa bulan sebelum tiket itu diberikan kepada Pak Hakim. Iya. Sebelum kita akhiri, saya mau Pak Hakim memberikan quote-quote menarik Ya. untuk masyarakat, khususnya Kota Pangkal Pinang, jelang Pilkada ulang 2025. Silakan Pak Hakim. Baik, terima kasih. Mengenai keikutsertaan saya ini, yakinlah saya ini ikhlas untuk bekerja, ya. Saya ikhlas untuk bekerja. Saya tidak ada niatan lain, dan juga yang kedua, saya ingin itu pendapat sebagian orang bahwa Putra saya bukan orang asli sini. Ya saya hargai. Saya hargai pendapat itu. Namun di sini saya mohon untuk diberi kesempatan untuk membangun Kota Pangkal Pinang. Kita bisa lihat rekam jejak saya 4 tahun terakhir. 4 tahun saya bekerja di sini kan. Saya bisa membuktikan, saya bisa menampilkan kesehatan yang lebih baik. Puskesmas mungkin masyarakat udah lihat. Ada yang sampai ngomong, loh ini rumah sakit atau puskesmas? Kan, Saking mewahnya ya? Saking mewahnya. Itu semuanya itu didanai oleh bukan dana APBD. Kalau mengharapkan APBD itu tidak bisa mungkin seperti itu. Nah itu yang akan saya tampilkan juga di bidang lain, seperti tadi pariwisata. Kita akan coba pasir padi kita jadikan tujuan wisata yang cukup menarik. Nah, itu. Dan yang pasti dulu saya berkeingin agar Kota Pangkal ini menjadi tujuan wisata kesehatan. Tujuan wisata kesehatan. Nah, misalnya orang
mau general check up, kita tawarkan dengan paket wisata. Nah, orang general check up di Kota Pangkal Pinang dengan biaya sekian, namun dibarengi dengan jalan-jalan rekreasi. Atau dia misalnya dia mau terapi kemoterapi, terapi kanker, dia bisa melakukan pengobatan sini sekalian istirahat di pinggir pantai. Nah, seperti itu. Jadi mungkin itu yang saya masih akan jalankan program itu, mudah-mudahan. Baik, semoga semuanya bisa terwujud dengan baik ya, Pak Hakim. Siap. Sekali lagi, semoga lancar, selamat berjuang, selamat bertarung, ya kan? Karena paling pertama dulu tiketnya dulu, kalau udah tiketnya nanti kita obrolin kan yang selanjutnya. Siap. Baik, sekali lagi pemirsa Bang Kapos, terima kasih untuk obrolan hari ini. Siapapun kita doakan yang nanti memang benar-benar mendapatkan kepercayaan masyarakat, bisa menjadikan Kota Pangkal Pinang jauh lebih baik lagi. Saya Edi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.